Oke teman-teman, nah ini jadi kita udah terhubung sekarang dengan Dokter Sandi, gitu kan. Jadi thank you ya untuk teman-teman mungkin yang udah tanya. Nah ini kita juga udah kumpulin beberapa ya. Jadi nanti kita langsung tanyain aja langsung ke Dokter Sandi tentang tatap muka. Ya persiapan untuk sekolah tatap muka. Jadi apa aja sih yang perlu kita persiapin sebagai orang tua gitu kan? Iya betul. Iya. Nah sebelumnya nih kita kenal dulu nih ya. Ini Dokter Sandi nih siapa? Mungkin boleh dikenal ini dok. Kekhawatiran pun pasti ada gitu, terutama di sisi orang tua gitu ya, sebagai ya orang tua muridnya gitu. Iya betul. Coba kita bahas ya. Nah, Hai. Halo, selamat datang di Siap dok. Siap dok. Ya, jadi di segmen ini tuh kita ingin berdiskusi dengan dokter tentunya ya. Ini dia Dokter Sandi, dia itu adalah dokter di puskesmas ya. Di puskesmas Joglo 2. Ya nanti selengkapnya biar Dokter Sandinya langsung yang memperkenalkan diri. Supaya takutnya kita juga salah ya. Iya betul. Gitu, jadi memang di segmen ini tuh kita nanti pengen membahas tuh seputar apa ya, kayak kesehatan tentunya. Nah di topik yang pertama ini nih kita ingin membahas seputar persiapan sekolah tatap muka gitu, karena kan memang udah mulai beredar nih infonya gitu dan kan. Ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan izin untuk tatap muka gitu. Jadi soon or later tapi kan pasti akan datang ke sekolah juga kan anak-anak. Jadi kita juga ingin berdiskusi aja sih sama dokter, ahlinya lah tentunya kan. Apa aja sih yang mesti kita persiapkan sebagai orang tua gitu kan. Kita udah dapat beberapa pertanyaan dan kita udah kumpulin juga ya Mi ya. Jadi nanti kita akan tanyakan langsung ke Dokter Sandi. Betul. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja bergabung dengan Dokter Sandi ya. Oke teman-teman, nah ini jadi kita udah terhubung sekarang dengan Dokter Sandi gitu kan. Jadi thank you ya untuk teman-teman mungkin yang udah tanya. Nah ini kita juga udah kumpulin beberapa ya. Jadi nanti kita langsung tanyain aja langsung ke Dokter Sandi tentang tatap muka. Ya persiapan untuk sekolah tatap muka. Jadi apa aja sih yang perlu kita persiapin sebagai orang tua gitu kan? Iya betul. Nah sebelumnya nih kita kenal dulu nih ya. Ini Dokter Sandi nih siapa? Mungkin boleh dikenal ini dok. ya halo Pak Fandi dan Bu Linda, makasih atas undangannya nih. Ternyata saya harus kita mau ngobrol-ngobrol ya dengan para subscriber penonton setia channel Lola Valina ya. Sahabat Lola. Ya perkenalkan, sahabat Lola. Udah ada ininya ya, namanya ya. Iya. Oke, saya perkenalkan, saya Dokter Sandi. Saya bekerja di Puskesmas Kelurahan Joglo 2 ya. Itu di bawah Puskesmas Kecamatan Kembangan. Jadi Puskesmas Kecamatan Kembangan itu kan ada membawai beberapa kelurahan ya. Nah, saya di Kelurahan Joglo ya. Saat ini sih udah bekerja kurang lebih 5 tahun ya di Puskesmas Joglo. Mantap. Masih betah di situ, dan kebetulan 2 tahun terakhir ini disibukkan dengan ya kita sama-sama menghadapi pandemi COVID gitu. Siap. Selain di Puskesmas juga saya ada praktek sendiri juga. Di tahun ini baru mulai sekitar 6 bulan sih. Ya ini kebetulan lagi di ruang praktek nih, agak gelap nih ya. Nah ya jadi sebenarnya kita juga pernah ya ke ruang prakteknya Dokter Sandi ya, karena kebetulan anak-anak juga kalau sakit pasti ke sini. Oke deh. Ya dok, jadi langsung aja sih kita mau seperti yang udah kita kasih tahu juga kan, jadi kita mau bahas nih seputar tentang persiapan apa sih yang perlu kita persiapin nih untuk menghadapi sekolah tatap muka ini. Jadi sekolah nih soon or later bakal masuk ke sekolah. Iya, kalau kita lihat di berita kan juga begitu kan, udah mulai ada beberapa yang masuk, terusnya juga ya pasti ya itu yang kayak tadi Mami bilang lah, cepat atau lambat kan pasti kita akan kesana. Iya, dan sebagai parents kan pasti khawatir ya, maksudnya kondisi kan belum nol case kan, zero case. Nah, jadi butuhnya seperti apa sih persiapannya gitu dong. Ya, betul. Oke deh. Terima kasih. Saya bisa mulai ya?
Mungkin saya sedikit memaparkan sedikit ya tentang situasi COVID sekarang dan juga beberapa kebijakan ya mengenai pembelajaran tatap muka ini gitu ya. Saya sih bukan ahli di bidangnya ya, tapi saya coba share. Boleh dok. Ya, udah terlihat ya Pak Fandi? Sudah. Ya, ini saya kasih judul pendidikan tatap muka sudah siapkah kita gitu ya. Jadi sama seperti keresahan pasti setiap parents ya, setiap orang tua mengenai pendidikan tatap muka ini, pembelajaran tatap muka ya. Jadi memang ya ini masih dari tahun lalu mungkin sudah ada wacananya ya. Mungkin sekitar bulan Juni, Juli itu udah mulai ada wacana tuh kita mau tatap muka lagi. Itu dari Kementerian Pendidikan ya. Pak Nadiem dulu ya, Nadiem Makarim itu dia yang pro banget lah. Dia kalau saya lihat sih dia pro untuk tatap muka karena berbagai alasan ya. Menurut dia memang anak itu pembelajaran itu memang harus offline atau tatap muka karena harus ada interaksi antara guru ya, antara guru dan murid, antara teman-temannya juga gitu ya. Itu baru pembelajaran pendidikan yang seutuhnya gitu menurut dia. Nah itu tapi juga ya tetap pasti ada kontranya ya, selalu ada pro dan kontra. Kontranya ya karena COVID ini kan masih terus ada gitu ya, kekhawatiran pun pasti ada gitu, terutama di sisi orang tua gitu ya, sebagai ya orang tua muridnya gitu. Iya. Kita bahas ya. Nah jadi kasus COVID ini memang kita tahu sama-sama tahu di berita sudah turun ya, banyak turun. Kemarin-kemarin juga baru ada dari WHO itu memberikan apresiasi kepada kita ya di Indonesia bahwa salah satu yang bisa menurunkan kasus COVID paling tinggi gitu ya, menurunkan penurunannya sampai 58% dari selama 2 minggu terakhir gitu. Ya memang ya itulah kenyataannya ya. Pengalaman saya juga di puskesmas, praktek sendiri juga sangat menurun gitu. Kunjungan pasien COVID, laporan pasien COVID, laporan yang positif memang menurun gitu ya. Ini data saya ambil dari website Corona ya. Ini dari 2 minggu terakhir memang kasus positifnya cenderung menurun ya. Dari tanggal 7 September nih 4% kasus positifnya ya. Tinggal 2 sekarang. Jadi jumlah orang yang dites yang positif itu 4%. Menurun sampai sekarang trennya menurun ya, sampai di 2% yang terakhir hari Jumat. Anak-anak dan orang tua nih ya, campuran. Iya, ini secara global ya, jadi nggak ada per usia ini. Saya secara global. Nah, dibandingkan sama waktu kemarin lagi tinggi-tingginya ya, kita sama-sama menghadapi ya. Saya juga pusing, sangat lelah sekali nih waktu. Ya ini saya ambil yang paling tinggi ya, di 26 Juni nih. Sampai ke 6 Juli ya. Jadi ini yang paling tinggi itu sampai 45%, 50%. Jadi 1 dari 2 orang yang dites positif gitu ya. Jadi penurunannya kan memang jauh sekali gitu ya kalau kita lihat sekarang gitu ya. Hampir berapa ratus persen nih, dari 50% yang positif sampai 2% aja sekarang. Ya ini berdasarkan data ya. Jadi memang situasinya sedang menurun gitu ya. Jadi kita harap sih ini trennya akan terus begini ya, terus turun. Amin. Ya jadi ya baik juga gitu untuk kedepannya gitu ya, situasi kesehatan kita gitu. Nah ini saya ambil lagi scoop yang lebih kecil lagi. Tadi kan dari DKI ya. Saya ambil scoop yang lebih kecil lagi dari tempat saya kerja itu di Kembangan ya. Kembangan itu memang juga ini kita lihat trennya dari Januari, sama naiknya juga di sekitar bulan Juni nih ya, setelah Lebaran ya. Lebaran ini naiknya sampai paling tinggi 3.200 kasus. Di puskesmas Joglo aja nih. Di Kembangan ini, satu kecamatan Kembangan nih. Oh iya. Totalnya itu ada 3.200 kasus aktif. Jadi ada yang memang positif dan dia masih diisolasi ya. Ada 3.200 ini dalam minggu nih ya. Dalam minggu keberapa nih? Minggu ke-2 Juli ya, 1 ke 2 Juli. Dan sekarang memang udah turun jauh tuh. Sama ya seperti data yang tadi. Jadi memang ya, saya rasa sih nggak cuma setempat aja. Jadi memang saya rasa di Kosambi mungkin ya, tempat kita kan di Kosambi nih,
Duri Kosambi, Cengkareng. Saya rasa pun grafiknya mirip-mirip gitu, pasti sama. Kurang lebih sama ya, memang ada penurunan kasus ya. Ini hampir berapa persen dari 3.000 sampai cuma 40-an gitu. Nah, ini juga ya, tentang zonasinya juga, ya ini. Zonanya sekarang udah mostly hijau ya. Hijau tua, ada yang hijau muda, masih ada beberapa yang kuning ini. Oh, ini kembangan doang ya? Sebelumnya ya, merah ini ya, kembangan doang. Saya nggak ada data di tempat lain, saya coba ambil di kembangan. Nah, tentunya pendidikan, itu situasi yang terkini ya. Lalu kita masuk ke pendidikan tatap muka. Nah, itu seiring dengan penurunan kasus COVID dan juga sudah banyaknya wilayah yang zona hijau, kuning. Ya itulah makanya sekarang banyak sekolah-sekolah yang dalam tanda petik sudah mulai berani dan berusaha untuk sama-sama mengadakan PTM ya, pendidikan pembelajaran tatap muka gitu ya. Nah, kita pun memang itu sudah ada instruksinya, banyak sekali acuan-acuannya memang harus jika memungkinkan suatu wilayah tersebut buka sekolah gitu ya, buka sekolah lagi, itu harus dibuka gitu. Jadi memang melihat situasi sudah mulai menurun, jadi memang sekolah sudah banyak yang mengadakan PTM gitu ya. Nah, dari puskesmas sendiri gitu ya, tempat kita, puskesmas pun tugasnya untuk mengawas ya. Jadi mengawasi pelaksanaan pendidikan tatap muka itu. Ya, sebelum dilaksanakan pembukaan juga kita melakukan monitoring. Jadi kita juga survei kesiapan sekolahnya seperti apa, sarana prasarannya seperti apa, tenaga pendidiknya apakah sudah divaksin semua. Itu karena itu menjadi checklist ya, ada checklistnya. Suatu sekolah itu bisa buka, ya bisa buka. Itu dia nggak sembarang buka gitu ya. Mungkin yang parents nggak tahu, mungkin kalau sekolah main buka gitu ya. Ternyata emang ada prosesnya gitu. Jadi sekolah itu bisa melaksanakan PTM, ada prosesnya. Kita juga ada monitoring, ada pendampingan dari puskesmas tentang apa-apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya. Nah, ini kita dari puskesmas ada 4 poin ya yang dalam selalu yang kita lakukan ke sekolah ya. Jadi pengendalian COVID, vaksinasi COVID ya untuk anak dan remaja, kita sudah sama-sama tahu ya, mulai usia 12 tahun itu udah bisa divaksin ya. 12 tahun ke atas ya. Udah mulai belum sih? Enggak. Oh, udah ya? Udah mulai. Kita udah mulai kurang lebih sebulan ya. Oh, oke. Sebulan. Ya, sudah sebulan. Kemarin sih masih pakai Sinovac ya. Sekarang sudah masuk yang baru, vaksin Pfizer. Itu juga aman untuk usia 12 tahun. Ya, anak dan remaja. Nah, mungkin saya fokusnya di 1 sama 2 ya. Nah, ini acuannya nih memang sudah ada nih. Acuan-acuan kita, dasar-dasarnya apa sih pendidikan tatap muka gitu ya. Ini ada Kemendikbud, SE-nya segala macam ya. Nah, ini ya jadi kenapa sih harus ada sih pembelajaran tatap muka gitu ya, walaupun ada katanya itu terbatas ya, jadi memang nggak bisa seperti dulu lagi. Anak-anak masuk 100% itu nggak bisa, nggak bisa seperti dulu lagi dah. Makanya kegiatan sekolah itu ya, belajar mengajar itu di era COVID ini pasti nggak sama lagi sebelum COVID gitu ya. Nah, kenapa sih harus ada ya? Karena ya ada permasalahan-permasalahannya, ada ancaman anak putus sekolah gitu ya, pernikahan dini, ancaman masalah kenakalan anak gitu ya, timbul rasa bosan gitu ya. Mungkin ini untuk yang lebih kondisi ekonomi yang lebih rendah kali ya. Terus ada kebijakan juga, sudah ada pengaturannya ya, pemberian izin untuk kantor wilayah, kantor kementerian itu untuk bisa terus berjalan sekolah ya. Khususnya untuk di zona yang hijau dan kuning gitu ya. Jadi kalau zona orange, zona merah memang belum boleh gitu ya. Nah, zonasi itu yang nentuin memang dari dinas kesehatan ya, dari kesehatan dan juga pemerintah daerahnya gitu. Ada hitung-hitungannya gitu ya, berapa kasus per luas wilayah gitu. Nah, tapi pembelajaran ini juga bukan suatu hal yang wajib ya. Jadi selalu ada persetujuan orang tua gitu ya. Jadi sekolah itu tidak boleh memberikan wajib gitu, harus masuk gitu. Jadi sekolah juga tetap wajib
untuk anak-anak yang orang tuanya nggak izinin itu tetap harus ada melaksanakan pendidikan daringnya gitu. Jadi 2 offline dan juga online gitu. Karena kemarin tuh ada ya beberapa sekolah ada yang ini juga, maksudnya ada laporan juga dari orang tua, oh anak saya nggak boleh, saya nggak izinin masuk, dianggap alfa gitu, dianggap izin. Padahal ya nggak boleh, harusnya tetap, karena ini persetujuan orang tua gitu, bukan suatu hal yang mutlak wajib. Iya, kita pun juga mulai disurvei ya dari sekolah. Ya. Nah ini ya pemberian izin tuh gimana sih sekolah bisa tatap muka gitu ya, bisa menjalankan tatap muka lagi, pendidikan tatap muka. Ya ini tingkat risiko penyebaran tadi ya, zonasinya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah satuan pendidikannya dalam arti guru gitu ya, tenaga pendidiknya udah siap belum ya, kondisi sosial peserta didik ya, mungkin udah banyak di suatu wilayah tersebut udah banyak orang yang ingin anaknya masuk misalnya gitu ya. Nah, ini pertimbangannya nih ya. Nah ini satuan pendidikan mesti wajib ada ya, jadi harus ada sarananya ya, kebersihan, toilet bersih, sarana cuci tangan, hand sanitizer ya, harus siap pakai masker ya. Terus harus dilihat nih guru-guru ya yang punya komorbid atau apa gitu ya, terutama kalau pendidik sih harus divaksin ya. Jadi memang syarat kita di puskesmas itu semua guru mesti divaksin kalau mau ke tatap muka gitu. Ya. Memiliki alat pengukur suhu ya, mendapatkan persetujuan dari orang tua. Ini dari sekolah. Nah, ini bagi anak-anak ya. Bagi pembelajaran atau bagi warga satuan pendidikan atau maksudnya ini murid-muridnya ya. Jadi ya ini ada aturan-aturannya nih. Sebenarnya sih intinya adalah prokes ya. Prokes paling utama. Ini sebenarnya isinya prokes aja nih yang kita sama-sama tahu tentang 5M itu ya. Jadi yang sebelum berangkat harus sarapan ya, kondisi sehat. Jadi kalau sakit ya jangan masuk ya. Menggunakan masker, membawa sanitizer, membawa makan beserta alat makan dan air minum. Jadi harus bawa makan sendiri ya. Sementara untuk sekolah yang sudah menjalankan PTM itu kantin nggak ada, soalnya nggak boleh buka dulu, nggak boleh makan bersama di kantin gitu. Ya. Membawa perlengkapan pribadi. Nah ini juga ya, maksudnya ini ada poinnya, memang nggak boleh pinjam alat-alat tulis antar siswa gitu. Ingat zaman kita dulu kan gitu ya, pinjam pen. Nggak boleh pinjam. Udah nggak bisa sekarang, nggak boleh. Udah nggak bisa, udah beda. Dulu kalau nggak bawa apa kita bisa pinjam ya. Sekarang di era COVID udah beda, sendiri-sendiri nih. Durasinya juga diatur nggak sih dok? Durasi belajarnya? Gimana? Durasi pembelajarannya diatur juga nggak sih? Oh iya, durasi pembelajarannya juga ada pemotongan ya. Oh iya, ada pemotongan. Ya, ada pemotongan. Biasanya dibagi 2 shift juga. Dibagi 2 shift ya. Terus juga satu kelas tuh juga dijarakin gitu. Ini menerapkan 3M ya sebelum masuk gerbang nih. Apa itu? Ya sama yang menerapkan 3M, cuci tangan ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan nih. Jika memang parents mau anaknya mengizinkan anaknya untuk tatap muka gitu ya. Yang perlu konsistensi ya. Jadi kita kan mau misalnya tatap muka ini terus ada gitu ya. Jangan sampai akhirnya ditutup lagi gitu karena satu kasus gitu ya. Misalnya ada kasus penularan, ada kasus COVID gitu ya. Pasti kan jadi nggak tatap muka lagi ya. Nah itu perlunya konsisten ya. Jadi anak-anak kita memang kita sebagai parent juga perlu punya tanggung jawab lebih ya terhadap COVID ini, dari pandemi COVID ini. Kita harus mengajarkan anak kita untuk prokes ya. Contohnya yang paling simpel ya memakai masker ya. Jadi memakai masker ini bukan hanya memakai sembarang pakai ya. Jadi harus ada aturannya yang baik seperti apa memakai masker yang baik ya. Harus nutupin hidung ya, harus sampai ke dagu ya. Dan perlunya konsistensi nih, artinya diajarkan untuk anaknya untuk terus pakai selama di sekolah gitu. Jangan lepas-lepas kecuali makan gitu ya. Nah ini perlunya pasti peran serta dari orang tua ya Ibu.
untuk selalu mengingatkan anaknya nih untuk konsisten dalam menerapkan prokes ya, termasuk ya cuci tangan, menjaga jarak gitu ya. Nah ini teknisnya, hal teknisnya ya, menjaga jarak 1,5 meter, jumlah maksimal 18 peserta didik dalam ruang kelas nih ya. Nah, ruang kelasnya pun harus ada ininya sih, ada pemeterannya nih ya. Ya nggak dijelasin tapi ini kelasnya harus dijarakin 1,5 meter nih. Terus shifting ya, ini tadi saya bilang nih shifting. Terus juga, nah ini ya perilaku wajib. Nah ini wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah. Ya, jadi memang nggak, pada anak-anak maskernya ini nggak disarankan, nggak ada kata-kata KN95 atau masker yang itu ya, yang masker N95 gitu ya. Karena apa? Karena pada anak-anak kita tadi kan mau prokes ya. Anak-anak itu kan nggak kayak kita dewasa yang mungkin bisa tahan gitu ya, kita bisa toleransi, bisa, karena masker N95 itu cenderung nggak nyaman ya, lebih sakit, lebih kedep gitu ya. Kalau pada anak-anak dipakai bisa dia malah nggak nyaman gitu ya. Jadi paling penting itu kalau pada anak-anak sih kenyamanan ya. Ya kenyamanan, kita mau kan anak-anak itu taat gitu ya pakai masker. Nah kalau kita kasih KN95 dia bisa nggak nyaman, dia bisa turun-turunin gitu ya, bisa turun-turunin mak. Nah itu, jadi memang nggak perlu gitu kalau masker KN95 sih saya rasa pada anak-anak. Karena yang penting itu dia itu betah gitu ya. Yang penting betah pakai masker. Jadi carilah masker yang nyaman untuk si anak gitu ya. Bisa masker kain ya, 3 lapis ya. Masker bedah pun cukup. Nah, cuci tangan pakai hand sanitizer atau sabun, jaga jarak gitu ya, menerapkan etika batuk bersin. Nah, harus terjaga jika memang ada komorbid atau apa ya, saya rasa sih nggak usah dulu tatap muka ya. Misalnya ada kondisi anak-anak yang memang dia punya penyakit penyerta dari kecil gitu ya, penyakit bawaan ya, saya rasa sih apalagi belum divaksin ya, kan kita baru vaksin mulai 12 tahun. Sih kita daring aja dulu gitu, kalau bijaksana kita sih gitu ya. Nah kantin nggak boleh selama 2 bulan pertama ini ya. Kegiatan olahraga pun nggak ada gitu. Kalau olahraga pasti kan kumpul-kumpul buka masker ya, ini juga kita nggak ada dulu. Kayak masker mah bengek. Ngap-ngapan. Nah gitu, itu tentang ya apa sih kita sebenarnya di PTM apa di sekolah pun ada aturan-aturannya. Jadi memang nggak ada sekolah yang memang buka pastinya sudah di ACC gitu ya, sudah di checklist, sudah dipantau oleh pihak puskesmas atau dinas kesehatan, dinas pendidikan bahwa ya sekolah itu layak gitu ya. Jadi untuk pertimbangan juga para parents ya gimana nih menimbang-nimbangkan ya, gimana anaknya apakah mau diizinkan untuk PTM atau tidak gitu. Balik lagi memang semua keputusan ada di orang tua gitu ya. Nah, memang itu kita kasih dari kesehatan, dari pendidikan pun kita hanya kasih ya gambaran loh seperti ini gitu. Bahwa anak itu seyogyanya memang harus paling ideal adalah pembelajaran di tatap muka gitu ya. Ketemu teman-temannya, interaksi sama guru gitu ya. Itu memang tenaga pendidik pun seperti itu katanya, dari psikolog, dari segala inilah katanya sih seperti itu. Tapi kembali keputusan di tangan orang tua ya. Nah ini terkait vaksin kita, ini capaian yang saya cari juga, memang kita sih sekarang khususnya untuk remaja itu sudah hampir 80% ya dosis pertama. Ya, sekitar kurang lebih di Jakarta sama nih ya, 80-85% sudah tervaksin ya. Dosis kedua 60%, ini data sampai 15 September ya, sampai minggu ini. Ya, ini mungkin untuk parents yang udah punya anak remaja mungkin lebih tenang gitu ya, karena mereka sudah divaksin gitu ya. Nah itu ya, remaja ini kan berarti SMP, SMA ya. Gitu. Jadi kalau ketika udah divaksin, sekolah pun udah prokes, pak muridnya diajarkan prokes gitu ya, kasus sudah mulai menurun. Saya rasa sih untuk pendidikan tatap muka
sih siap-siap aja ya, kita harus, saya rasa sih nggak ada pertimbangan yang takut gitu ya. Tapi kalau masalahnya memang untuk anak SD gitu ya yang belum divaksin, ya itu balik lagi sih, kita terserah orang tuanya gitu ya, gimana timbang-timbang seperti apa gitu. Nah ini saya lampirkan juga mungkin untuk teman-teman yang sahabat Lola nih ya, yang mungkin butuh sahabat Lola, betul ya? Betul. Ya, yang mungkin ya membutuhkan bantuan dari kita Puskesmas. Ya, ini saya lampirkan nih beberapa hotline gitu ya tentang Puskesmas di sekitar Jakarta, di Jakarta Barat terutama. Mungkin bisa membantu. Itu sih dari saya, mungkin segitu aja. Yang menarik tadi itu adalah poin ternyata tuh selama ini kan kita mikirnya tuh masker tuh KN, even ke anak kecil pun juga begitu. Tapi sebenarnya tadi poinnya tuh adalah yang penting nyaman gitu. Kalau nyaman dia akan pakai terus-terusan gitu kan. Menarik sih, karena nggak kepikiran sih kalau saya sih. Nah, oke dok, jadi ini sekarang kita juga kumpulin beberapa pertanyaan, nanti mungkin kita coba bacain ya dok ya, nanti mungkin bisa coba direspon kira-kira mungkin biar bisa memberikan gambaran lah ke kita. Iya. Boleh. Nah, yang tadi tuh sebenarnya kan tadi kan di lampirannya dokter kan remaja khususnya kan udah 80% tuh. Betul. Nah, maksudnya misalnya nih saya nih sebagai orang tua kan anak kita kebetulan SD di bawah 12 tahun. Iya, berarti kan belum divaksin. Tapi sebenarnya pengen banget sih ke sekolah gitu. Iya, jadi sebenarnya aman gak sih gitu? Misalnya kita udah prokes deh, tapi sebenarnya aman gak sih? Ada nggak sih kemungkinan penyebarannya gitu? Karena kan benar ketakutan kita tuh bahkan di dalam grupnya anak-anak nih, parentsnya bilang anak-anak belum divaksin nih, jadi itu yang menjadi pertimbangan mereka. Iya. Ya pasti ketakutan tuh wajar ya. Ya memang walaupun angka statistik COVID menurun, memang ya bukan berarti 0% gitu ya. Pasti ditanya ada kemungkinan, ya tetap ada kemungkinan gitu ya. Karena COVID itu kan penularannya antar interaksi gitu ya. Interaksi antara orang ke orang. Jadi tetap bisa aja ada kemungkinan, ya tetap ada kemungkinan walaupun memang saat ini kemungkinan itu sudah sangat minim sekali, sudah kecil sekali. Ya, kalau saya boleh ya saya lihatnya sih dari teori dan data yang saya ada gitu ya. Waktu kasus-kasus naik pun itu untuk anak sendiri pun kasusnya paling sedikit gitu ya. Jadi waktu kasus naik nih itu paling banyak memang selalu di usia aktif ya. Jadi dalam artian usia pekerja gitu ya. Usia muda 20 tahun sampai 45 tahun gitu ya. Kasus anak-anak tuh sangat jarang sekali, kecil sekali presentasinya gitu ya. Apalagi sekarang kasusnya sudah sangat sedikit gitu ya. Udah lagi menurun 2% aja gitu ya. Itu pasti presentasi ke anak pun kecil. Kita kan tahu ya kalau anak sekolah pasti ketemunya anak sama anak ya, interaksi anak dengan anak gitu ya. Saya rasa ya walaupun memang belum bisa tervaksin, ya memang resikonya masih rendah gitu, termasuk rendah. Asalkan memang sekolahnya itu prokesnya, sarana-prasarana lengkap, semua anaknya pun ya kita sebagai parents wajib nih menekankan prokesnya gitu. Jadi ketika prokesnya dalam artian masker, cuci tangan dan jaga jarak gitu ya, 3 itu. Ya, saya rasa sih kalau udah menerapkan prokes semua, itu penularannya sudah sangat kecil sekali gitu. Saya sih nggak bilang tidak menular sama sekali, enggak ya. Karena ya kemungkinan itu pasti ada, tapi sangat kecil sekali lah kalau sudah prokes itu. Ya, berarti itu. Anak prokes harusnya lebih aman ya dok ya? Ya, pasti lebih aman. Nah dok, terus ini nih, ada juga pertanyaan nih, kan tadi kan yang penting kan prokes nih. Nah maksudnya tuh sebenarnya perlu gak sih sampai double masker gitu? Kan di suggest-nya kan double masker ya. Iya. Masker kain plus face shield. Iya. Nah itu kira-kira untuk maksudnya sebenarnya perlu nggak sih untuk seperti itu? Ya saya jelasin dulu nih. Tentang double masker memang kemarin itu karena kasus lagi tinggi-tinggi ya. Semua hampir di seluruh negara juga ya, termasuk Indonesia itu lagi outbreak gitu ya, naik kasusnya, adalah timbul kebijakan double masker. Karena itu juga ada teorinya
double masker itu bisa melindungi lebih bagus dibandingkan satu gitu ya. Tapi sering berjalannya waktu kebijakan itu menjadi apa ya? Bukan menjadi ini sih, tergantung situasi lagi. Ada yang bilang ada seorang ahli yang berpendapat tergantung situasi lagi. Jadi jika memang seseorang itu berinteraksi gitu ya, atau bekerja gitu di tempat yang memang tinggi, resiko tinggi, contohnya ya tenaga medis mungkin ya, merawat orang COVID segala macam, nah itu perlulah masker double gitu ya. Tapi kalau kita memang kerja di tempat yang resikonya nggak terlalu tinggi gitu ya, kita bisa nilai ya, kira-kira kalau kita nggak kerja sama orang sakit gitu kan, kalau tenaga medis kan kelihatan nih. Kalau kita memang interaksinya minimal gitu atau resikonya rendah, itu sebenarnya nggak wajib double masker gitu. Nah, kembali lagi tentang anak ya, perlu nggak double masker gitu ya? Nah, itu kembali lagi tentang kenyamanan gitu ya. Anak itu pakai satu aja kadang mau lepas-lepas kan. Karena kan pasti beda gitu ya, nggak pakai masker sama pakai masker gitu. Ya kita pun orang dewasa pasti nggak terlalu betah ya. Ya masker juga kadang yang nggak enak gitu, tetap enakan nggak pakai masker. Nah, apalagi anak gitu, kalau kita kasih double masker dia cenderung pasti nggak nyaman, pasti lebih engap gitu ya. Pasti dia nanti akan turunin gitu, turunin dan malah prokesnya nggak tercapai. Jadi saran saya sih, pendapat saya sih, seiring juga dengan tadi ketentuan tadi ya, ketentuan dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga aturan tadi Satgas juga nggak perlu double masker. Bunyinya kan hanya masker kain atau masker bedah gitu. Paling nggak nyaman sih masker bedah sih ya, karena dia tipis, nggak terlalu ngap. Gitu sih menurut saya. Yang penting nyaman lah ya. Karena yang penting nyaman untuk si anak. Malah potensi penularannya makin banyak, makin besar. Ada apa lagi pertanyaan? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara meningkatkan imun anak saat sudah PTM? Nah, kan mungkin ada tips-tips mungkin Dok, supaya biar ya. Oke. Ya, ini kalau bicara tentang imun tuh luas ya. Jadi memang yang pasti dari pola hidup ya. Kita semua orang kan kita hidup ada pola hidup yang sehat. Ya, khususnya untuk anak-anak ya paling gampang ya asupan nutrisi dari makan, asupan makannya, asupan minumnya harus cukup, tidurnya harus cukup ya. Dan juga pentingnya sebenarnya sih olahraga ya. Jadi olahraga itu nggak semen untuk dewasa muda atau remaja atau orang tua gitu ya. Kita baru biasa ya, ini masih jadi polemik lah di warga kita ya, atau penduduk kita gitu. Kita taunya olahraga itu kalau udah sakit baru olahraga gitu ya. Udah kena obesitas, kolesterol tinggi baru olahraga gitu. Padahal olahraga itu untuk mencegah, bukan sebenarnya kalau udah ketahuan sakit baru olahraga kan jadi terlambat gitu. Tetap nggak pas gitu. Nah, justru dari anak-anak pun olahraga itu penting. Maksudnya aktivitas fisiknya. Jadi selain dari asupan makanan, nutrisi, minuman, istirahat yang cukup, dan juga aktivitas fisik anaknya gitu ya. Nah, olahraga itu dari imun yang paling utama sebenarnya itu. Dan ya banyak juga yang lain untuk meningkatkan imun ya. Contohnya adalah vaksinasi rutin. Jadi kan kita kalau di anak-anak itu selalu mendapatkan vaksin ya. Walaupun belum dapat vaksin COVID, ya ada vaksin-vaksin yang lain. Contohnya di anak-anak usia sekolah dasar kan ada vaksin yang rutin ya. Dari pemerintah dan juga dari dokter anak pun merekomendasikan. Nah, vaksin-vaksin tersebut ya pastinya walaupun bukan mencegah COVID-nya ya, tapi meningkatkan imunnya terhadap penyakit-penyakit yang lain yang berpotensi ya. Cacar gitu ya, cacar, polio gitu. Betul, vaksin campak ya, vaksin DPT, vaksin kanker serviks gitu ya. Pada anak usia sekolah itu kan kita ada. Nah, vaksin-vaksin tersebut secara nggak langsung pasti juga akan meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Itu sih yang paling utama sebenarnya itu ya. Yang ketiga baru multivitamin sebenarnya. Jadi suplemen atau multivitamin. Nah, ini banyak yang salah, banyak yang dibalik ya. Banyak yang dibalik
multivitamin suplemen itu yang utama. Padahal akar katanya kan suplemen ya. Suplemen itu kan tambahan, suplementasi tambahan ya artinya. Jadi sebenarnya tambahan ketika kalau anak kita di poin 1, 2 itu udah bagus, terutama di poin 1 ya, asupan nutrisinya, pola hidupnya udah bagus, multivitamin itu ya bisa dikurangin, bisa dilewatkan gitu, karena itu hanya tambahan. Ya kecuali anak-anak ini sahabat Lola, memang dia kurang gitu ya, misalnya makannya kurang, picky gitu ya, pemilih, nggak suka sayur misalnya, nggak suka nasi gitu ya, atau susah dah makannya gitu ya. Nah perlu itu suplementasi untuk melengkapi gizinya gitu. Jadi jangan dibalik dikasih suplemen yang banyak gitu ya, tapi makannya kita kendor gitu ya. Asupan nutrisi yang parents berikan kendor gitu, mengandalkan vitamin, karena ya sehebat apapun vitamin, selengkap apapun multivitamin yang kita berikan yang ada gitu ya, nggak bisa mengalahkan nutrisi yang kita masak gitu, makanan yang alami gitu. Itu parents sahabat Lola. Siap dok. Jadi jadi multivitamin itu yang balik lagi itu hanya suplemen. Balik lagi ke parents nih, sahabat Lola yang tahu anaknya seperti apa, kira-kira butuh atau enggak gitu. Oke. Ya itu berarti tadi pertanyaan itu udah kejawab lah ya. Iya. Karena juga memang ada yang menanyakan nih, maksudnya perlu vitamin atau suplemen tambahan nggak? Oh iya. Ada tuh dosisnya. Secara khusus nggak ada sih. Oh, ya, tapi berarti bisa. Berarti secara khusus nih dok, misalnya kalau perlu. Ini kan kasus khusus nih, karena kan kita masuk dalam kondisi pandemi kan, COVID dan lain-lain. Maksudnya memang nggak ada atau memang ada tuh dok kayak misalnya suplemen khusus tadi, karena kasusnya kan kasus nggak biasa. Betul. Nggak biasa ini. Sampai saat ini pun dari teman saya gitu ya, dokter anak pun belum ada rekomendasi sebenarnya sih untuk apa sih vitamin yang khusus untuk anak ini untuk dalam menghadapi COVID tuh nggak ada, belum ada ya? Ya, belum ada dari ikatan dokter anak tuh belum ada yang khusus ya. Gitu sih. Jadi yang penting pokoknya tadi ya dok ya, pola hidup, pola makan, gitu kan, nutrisi. Ya nutrisi, betul. Siap. Nah next question nih dok, perlu nggak sih bawa air purifier ke kelas, ke sekolah untuk ya mencegah lah gitu? Ya kan sekarang kan banyak fenomena kayak gitu kan, kayak jual yang portable lah, kadang-kadang dikalungin kan, keluar misalnya dine-in makan mereka taruh di meja, itu sebenarnya perlu nggak sih dok? Mau nanya aja. Air purifier emang ada yang digantung gitu ya? Ada yang dikalungin. Ada yang dikalungin dok, ditenteng-tenteng juga ada kayak termos. Iya betul. Mending daripada air purifier mendingan face shield sih saya bilang. Jadi masker itu kan yang utama ya. Masker yang utama. Kalau face shield itu sebenarnya untuk bantu, karena anak-anak kan kadang suka megang-megang muka gitu ya. Ya kita pun suka megang-megang muka gitu. Saya sendiri pun suka banget megang muka. Jadi face shield ini dipakai untuk anak sebenarnya untuk mencegah anak itu nggak megang-megang muka gitu. Mata gitu ya dok? Ya mata, dia kan pasti refleks mungkin habis main apa gitu ya, habis belajar. Nah, ada kaca gitu kan, dia jadi nggak megang. Jadi face shield walaupun nggak ada tercantum di listnya, ya mendingan pakai face shield daripada air purifier sih gitu, karena ya dibilang perlu nggak perlu itu sih ini pilihan ya, karena ya tetap yang pertama itu kan prokesnya gitu. Iya. Maksudnya kalau bawa air purifier tapi prokesnya nggak jalan ya percuma juga kan gitu. Iya. Malah parah ya. Kalau ada prokes pakai air purifier, mungkin air purifiernya nggak jadi ada manfaat kan gitu. Nah ya prokesnya tetap yang paling utama gitu. Yang utama. Ya, itu sih penjelasannya. Make sense, masuk akal juga sih, karena siap dong. Karena repot juga loh bawa lagi lari ketinggalan. Iya. Ya, belum pecah. Ketinggalan ntar malah diomelin sama orang tua. Benar. Siap. Terus nah, ini nih ada juga pertanyaan nih. Ini terakhir ya? Iya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dong, jadi biar nggak terlalu mengambil banyak waktu dokter nih. Iya.
Jadi kan tadi ada tuh persiapan dari rumah nih bawa hand sanitizer. Iya. Nah, jadi kalau hand sanitizer dipakai berlebihan nih, sebenarnya aman gak sih buat kulit anak-anak? Atau ada khusus untuk anak-anak hand sanitizer? Iya, ada kan. Ya, kadang-kadang ada yang nggak yang beralkohol ya. Berbau. Nggak, kadang-kadang ada yang nggak ini kan. Ada yang apa sih namanya kayak water based apa? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh dok. Pokoknya ada hand sanitizer misalnya kalau pakai sering-sering tuh maksudnya bahaya nggak sih? Bahaya nggak sih buat anak-anak? Ya. Tentang hand sanitizer ya. Ya ini kita balik lagi nih ya. Sebenarnya hand sanitizer tuh diciptakan untuk jika nggak bisa tersedia, jika nggak memungkinkan untuk cuci tangan pakai air dan sabun gitu kan. Balik lagi nih, sebenarnya hand sanitizer bukan yang utama gitu ya, karena tetap yang utama itu cuci tangan dengan air dan sabun. Karena itu yang lebih aman dan lebih tanda petik yang mematikan lah kumannya, mematikan virus-virusnya dengan sabun dan air mengalir. Ya, jadi hand sanitizer itu sebenarnya untuk kepepet, misalnya kita di tempat-tempat yang nggak bisa cuci tangan, hand sanitizer yang kita pakai gitu ya. Karena kan kita tahu ada penelitian juga hand sanitizer itu akan berkurang efektivitasnya ya jika lebih dari 5 kali dipakai gitu. 5 kali bersentuhan dengan tangan dia akan berkurang tuh. Ada penelitian dulu di awal-awal COVID. Nah itu, jadi hand sanitizer itu ya memang bukan yang jadi utama gitu ya. Kalau memang di sekolah, di tempat-tempat kita pergi bisa cuci tangan pakai sabun, ya itu yang harus diutamakan, itu yang harus kita pakai. Jangan gitu, malah kita pakai hand sanitizer kita. Nah terkait aman atau nggak dipakai sering-sering, ini kan terkait dengan bahannya ya. Jadi memang ya banyak sekarang brand gitu ya, banyak merek-merek yang memang yang mengklaim anti iritasi gitu ya. Memang ada bahan-bahan yang lebih gentle ke kulit gitu. Jadi memang mungkin dari kadar alkoholnya yang dikurangin, ditambahin pelembutnya, ditambahin emolien gitu ya, ditambahin pelembab, jadi nggak iritasi di tangan gitu. Ya, mungkin parents bisa cari-cari ini sih brand ya. Jadi dia cari-carilah yang enak, yang nyaman untuk anak gitu, yang ramah kulit. Ada pasti ada. Siap. Dan yang penting pesan saya tadi, jangan jadikan yang utama gitu ya. Tapi kalau memang bisa cuci tangan dengan air itu lebih bagus. Dan memang syaratnya juga di sekolah itu harus menyediain juga kan ya dok ya? Betul. Di setiap kelas harus ada tangannya. Jadi memang ya udah jadinya harusnya bisa mengurangi penggunaan si hand sanitizer tadi sebenarnya. Sering-sering cuci tangan aja udah. Ya. Gitu ya, mungkin segitu dulu kali ya dok ya, mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sahabat Lola. Pesannya apa nih dok? Buat parents? Pesannya ya tetap, walaupun nih kita sekarang ini lagi turun, COVID lagi turun, tetap jangan lengah untuk prokes, menerapkan kesehatan. Bagi parents yang belum divaksin juga, ayo kita segera vaksin gitu ya, karena vaksin ya salah satu langkah yang utama kita untuk mencegah gitu ya perburukan COVID ini, mencegah penyebaran COVID ini ya. Dan dengan vaksin, semakin banyak yang tervaksin, semakin banyak menimbulkan kekebalan kelompok, herd immunity gitu ya. Jadi si virus akhirnya nggak bisa nyerang siapa-siapa lagi, dan dia berangsur-angsur akan lenyap sendirinya, dimakan oleh lingkungan, dimakan oleh keadaan. Yang kedua, untuk tatap muka ya dipertimbangkan baik-baik gitu ya untuk parents. Ya saya cuma bisa kasih gambaran umum tentang kondisi COVID, tentang sarana-sarana sekolah yang sudah siapkan gitu ya, kondisi-kondisi yang terkini. Kembali lagi keputusan sih di tangan parents gitu ya, di tangan orang tua, gimana yang tahu tentang anaknya gitu ya, bagaimana yang terbaik untuk anaknya. Dan ya saran saya kalau memang mau tatap muka, bolehlah berkunjung ke sekolahnya dulu, dilihat dulu fasilitasnya, sarananya gitu ya. Udah sesuai belum nih sama yang tadi kira-kira yang saya sampaikan gitu ya, kira-kira gimana ya, boleh ditanyakan, karena ya ini kan menyangkut anak kita gitu ya. Saya rasa sekolah pun open, harusnya sih sekolah juga kasih gambaran lah
nih sekolah kita udah siap seperti ini, kita udah seperti ini, tenaga kita sudah guru-guru kita udah divaksin dalam keadaan sehat dan sebagainya. Saya rasa sih Planet juga mesti nggak serta-merta ini, tapi juga ya menimbang-nimbang lah, jadi cari-cari banyak informasi dan akhirnya mencapai satu keputusan yang terbaik gitu sih. Siap dok. Siap. Oke deh. Oh ya dok, ini meetingnya ini kita rekam ya, jadi nanti kita akan share itu materi-materinya tadi boleh dipublish ya dok ya? Boleh nggak apa-apa. Boleh ya. Jadi kan biar sahabat Lola juga bisa lihat. Jadi teman-teman yang nonton yang di rumah bisa lihat juga nih informasinya, perkembangannya sekarang seperti apa, tips dan triknya seperti apa. Terus juga mungkin kalian bisa sama-sama dibekali dengan tadi ya perwakilan dari persyaratannya dan juga dari tadi pertanyaan teman-teman yang kita coba tanyakan ke Dokter Sandi. Oke deh, Dok, thank you banget. Oke. Makasih sama-sama. Untuk nextnya masih boleh ya dok. Jadi nanti kalau misalnya memang nanti ada topik apa yang kita mau kita tanyain, kita nanti invite dokter lagi ya. Boleh. Saya dengan senang hati. Siap. Oke dok, thank you untuk waktunya. Sehat selalu dok. Oke. Makasih sahabat Lola, terima kasih. Oke, sudah selesai diskusi tadi bersama Dokter Sandi ya. Iya. Dan ternyata cukup membuka pikiran kita nih mengenai persiapan. Tuh, nah mudah-mudahan juga dari tadi diskusi kita dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi yang coba kita tanyain ke Dokter Sandi itu bisa memberikan gambaran juga untuk teman-teman, bisa memberikan manfaat juga lah untuk teman-teman yang menonton video ini gitu ya. Kita ketemu lagi di Siap Dok berikutnya. Iya, jadi nanti akan ada beberapa topik lagi mungkin akan kita coba bahas. Dengan Dokter Sandi. Iya, dan kalau teman-teman misalnya punya request topik, boleh juga ya tulis di kolom komentar. Nanti kita coba offer ke Dokter Sandi, siapa tahu memang bisa dibahas juga gitu kan. Betul. Gitu. Oke, sampai jumpa di episode Siap Dok berikutnya. Siap Dok. Sehat selalu untuk kita semua. Bye-bye.